Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik. Bagaimana sudah siap untuk belajar? Siap. Kita hari ini akan belajar pelajaran coding. Siap? Siap. Semangat untuk belajar? Semangat. Nah, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu kan? Ketua kelas, mohon pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, bagaimana dengan hari ini siswa Bapak? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Senang belajar dengan Bapak? Senang. Suka belajar pelajaran coding? Suka. Oke. Sebelum kita mulai belajar, lihat ada rasa nasionalisme kita negara. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Anak-anak Bapak semua, mohon berdiri. Nah, anak-anak, masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Kita belajar tentang apa minggu yang lalu? Karakteristik kecerdasan artifisial. Iya, bagus. Kita pada minggu yang lalu belajar tentang karakteristik kecerdasan artifisial. Ya. Masih ingat? Ada apa saja dalam karakteristik kecerdasan artifisial? Ya. Ada 4. Ada apa? Ada 4. Pertama, belajar caca. Oh ya, betul. Ada lagi? Iya. Kemampuan beradaptasi. Iya, benar. Ada lagi? Apa nah? Iya, benar. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, coba kalian perhatikan di depan. Nah, di sini nanti anak-anak Bapak mampu menjelaskan perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas dengan kata-kata sendiri. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak juga dapat menyebutkan contoh-contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, nanti Bapak akan menilai kalian. Ada beberapa penilaian. Yang pertama menilai secara bekerja sama atau secara kelompok dan presentasi ke depan. Yang kedua, Bapak akan menilai kalian secara individu dengan melakukan soal evaluasi. Oke? Ya. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke dalam pembahasan, Bapak mau nanya. Di rumah kita ada yang namanya menggunakan mesin-mesin elektronik kan? Ada seperti kipas angin. Ada nih, Mak? Ada. Seperti apa ini? Televisi. Iya kan? Ada mesin cuci. Iya kan? Ada kan? Dan kan mesin kan ada dua. Ada yang disebut dengan mesin cerdas dan ada yang disebut dengan mesin non cerdas. Ada yang tahu? Belum kan? Nah, untuk lebih memahami apa saja yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas, mari kita simak video pembelajaran berikut.
Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti. Kali ini kita akan belajar mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Ia bahkan tidak bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka anak-anak, vakum cleaner ini disebut sebagai mesin non-cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non-cerdas? Mesin non-cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program mereka dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Bahkan ia bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Pertama, belajar dari pengalaman. Tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, mari kita bandingkan mesin cerdas dan mesin non-cerdas dari aspek cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non-cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non-cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tepat. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non-cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, kipas angin. Anak-anak pernah kan memakai kipas angin? Nah, kipas angin ini hanya bisa menyala ketika menekan tombol atau mengatur kecepatannya. Maka kipas angin merupakan mesin non-cerdas. Beda halnya dengan Google Maps. Anak-anak sering kan menggunakan Google Maps? Google Maps dapat mengenali rute yang sering digunakan penggunanya dan menjalankan jalan tersebut di waktu yang sama. Google Maps belajar dari pengalaman. Jika ada kemacetan atau kecelakaan di jalan, Google Maps langsung mengambil jalur alternatif yang lebih cepat. Google Maps dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Google Maps dapat membuat keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, Google Maps disebut dengan mesin cerdas. Terima kasih. Oke. Nah, bagaimana setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang sudah ditayangkan kita? Bagaimana? Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari video pembelajaran tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas? Coba nak, apa saja? Mesin cerdas membuat keputusan sendiri. Iya, benar. Mesin cerdas itu bisa membuat keputusan sendiri. Kalau mesin non cerdas, bagaimana? Iya, mesin non cerdas itu bekerja sesuai instruksi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, mesin apa? Non cerdas. Oke. Apa saja kalau yang termasuk mesin non cerdas? Ya, seperti kalkulator. Nah,
kalkulator itu termasuk mesin non cerdas karena dia harus menunggu instruksi baru bekerja. Nah, misalnya kita mau menjumlahkan 5 ditambah 2, harus kita tekan dulu 5. Habis itu kita tekan tombol tambah. Di situ perlu instruksi dari manusia, dari kita. Kalau misalnya kita salah tekan, hasilnya juga salah. Itu termasuk kalkulator itu termasuk mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas yang sering kita jumpai sehari-hari apa? Robot. Iya, robot. Robot itu bisa bekerja sesuai dengan pengalaman. Ya, robot. Ada juga yang apa tadi? Mobil otonom. Ya, mobil otonom itu mobil yang tidak ada pengemudinya. Mobil itu bisa berjalan kalau ada belok kanan belok kiri, dia bisa menyesuaikan diri. Dia mau kemana nih? Oh, mau belok kiri. Nah, jadi dia bisa menyesuaikan diri. Oh, ini saya mau berhenti. Nah, mobil itu bisa berhenti sendiri. Mobil otonom itu termasuk mesin cerdas. Ya, oke. Sampai di sini anak-anak Bapak sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kalau sudah paham berarti kita selanjutnya akan belajar kelompok, ya. Nah, ini Bapak bagikan kalian dalam kelompok belajar berarti 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, ya? Ini Bapak bagikan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sudah dapat semua kan? Nah, coba dengarkan dulu cara petunjuk penyelesaian LKPD dan kelompok. Yang pertama, tuliskan semua nama anggota kelompoknya. Yang kedua, berdiskusi. Nah, berdiskusi sesama anggota kelompok. Ya kan? Baca pertanyaan dan diskusi bersama-sama. Sekarang boleh bekerja. Ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap? Ya. Oke, nah, seperti biasanya kita akan mempresentasikan ke depan hasil kerja diskusi kita. Nah, kelompok 1 sudah siap kan? Siap. Kedua, siap? Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Masih semangat? Siap. Nah, untuk yang pertama, ini yang maju ke depan kelompok 1. Ya kan? Coba kalian nanti tuliskan hasil diskusi kalian di slide yang sudah Bapak sediakan di tempat ini. Oke, kelompok 1 mohon maju semuanya ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba bacakan soalnya. Sebutkan perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, coba. Nah,
kalian tuliskan di sebagai tanggung Bapak kerja. Oke, sudah belajar dari pengalaman. Oke, gantian. Oke, bisa menyesuaikan diri. Oke, gantian kawannya. Nah, iya, membuat keputusan sendiri. Iya, mesin dan cerdas bekerja sesuai instruksi. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Coba nak perhatikan. Nah, kelompok satu ini dia menuliskan perbedaan-perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas berarti belajar dari pengalaman, benar? Ya. Mesin cerdas itu bisa menyesuaikan diri, benar? Mesin cerdas itu bisa membuat keputusan sendiri, benar? Kalau mesin non cerdas bekerja sesuai instruksi, betul? Kelompok satu sudah benar? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Nah, kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, semua anggota kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperhatikan hasil kelompok ini. Yang dari satu non mesin cerdas. Duduk bertahan kami. Duduk kami duduk. Nah, kelompok 3 ini dia soalnya tariklah garis pada gambar berikut sesuai dengan cara kerja mesin. Mesin kan ada dua kan, ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kelompok 3 ini berarti kalkulator ini termasuk mesin non cerdas. Sudah benar yang dikerjakan yang dibuat oleh kelompok 3? Sudah. Yang kedua ada blender. Blender ini termasuk mesin non cerdas. Sudah benar ini? Sudah. Selanjutnya ada mobil otonom. Oke, kelompok 3 ini sudah Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak setelah kita belajar diskusi kelompok? Masih semangat belajarnya? Masih. Bagaimana kalau kita tambah semangat lagi?
Bapak semuanya berdiri. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sama atau beda mesin cerdas dengan mesin non cerdas? Beda. Beda. Perbedaannya di mana? Kalau mesin cerdas bisa? Ya. Kalau mesin non cerdas? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Oke, berarti selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi, ya. Nah, sudah dapat semua? Sudah kan? Ini adalah soal evaluasi. Tulis nama masing-masing, baca soal, pahami, pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke, nah siap bekerja. Nah, bagaimana anak-anak, sudah siap? Sudah. Alhamdulillah sudah siap. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini benar semua ya. Tolong perwakilan kelompok dikumpul. Sudah semua ya? Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, mesin cerdas itu bisa menyesuaikan diri. Nah, kalau mesin non cerdas, Bisa menyesuaikan diri. iya. Oke, coba. Nah, kita hari ini kan sudah belajar tentang pelajaran coding, yaitu materi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bagaimana perasaan kita setelah belajar materi ini? Bermanfaatkah materi ini bagi kita? Ya? Rasa senang dengan belajar kita? Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar lagi tentang etika dalam kecerdasan artifisial, ya. Nah, apa yang sudah kita belajar hari ini di rumah nanti dibelajar lagi ya. Ya. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa-doanya dalam hati ya. Selesai. Nah, anak-anak Bapak semuanya jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan, ya kan? Bantu orang tua, tetap semangat dalam belajar. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.